Bapak, Ibu, saudara, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk sejenak meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, karena Engkau tetap setia menuntun dan memberkati hidup kami, khususnya hari ini. Terima kasih ya Tuhan, atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kiranya kami mengerti firman-Mu dan mampu untuk melakukannya dalam hidup kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, teks bacaan kita pada malam ini, saya pilih dari surat pertama Petrus pasal 1, ayat 5-7. Firman Tuhan demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah bertahan sampai akhir. Pencobaan tidak bisa diduga kedatangannya dalam hidup kita. Ia bisa datang kapan saja dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk musibah, bisa dalam bentuk kehilangan, kerugian, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak mustahil pencobaan-pencobaan tersebut membuat iman kita goyah, putus asa, lalu kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sering muncul pertanyaan, dari mana pencobaan-pencobaan itu? Dan mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi dalam hidup kita? Pencobaan bukan dari Tuhan, melainkan dari dunia ini. Manusia sendiri yang membuat pencobaan untuk dirinya. Hidup yang kita jalani setiap hari dipenuhi oleh pencobaan. Meskipun demikian, hidup ini tetap di bawah pengawasan dan kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang penderitaan bagi umatnya. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah atau pergumulan. Yang Tuhan janjikan adalah kekuatan agar kita mampu menghadapi dan melewati setiap masalah.
Apa maksud Tuhan sehingga Ia mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita? Menjawab pertanyaan tersebut, Rasul Petrus menulis dalam ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi, pencobaan dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita, seperti emas murni yang harus dimurnikan melalui api, agar semua kotoran yang masih melekat habis terbakar, sehingga yang diperoleh adalah emas murni yang bersih, mengkilat, dan bercahaya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menulis, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Perisai iman inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Saya sebut beberapa di antaranya. Misalnya, Abraham, Elia, Musa, Ayub, Daniel, Rasul Paulus. Dengan perisai iman, mereka telah berjuang dengan gigih melawan berbagai macam pencobaan yang mau memisahkan mereka dari Tuhan. Pencobaan tidak menggoyahkan iman mereka. Mereka mampu bertahan sampai akhir. Mereka telah meninggalkan bagi kita warisan yang tak ternilai harganya, yaitu teladan kehidupan beriman kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri, anak Allah, tak luput dari berbagai macam pencobaan. Bayangkan betapa beratnya pencobaan yang dialami oleh Yesus. Di Taman Getsemani, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Namun ia bertahan sampai mati di kayu salib. Pencobaan tidak sanggup mengalahkan Yesus. Ia yang mengalahkan pencobaan. Bapak, Ibu, saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah anugerah Allah kepada umat manusia. Pemberian cuma-cuma yang sebenarnya manusia tidak pantas menerimanya. Sebagai anugerah, keselamatan itu harus kita rawat, kita pelihara, dan pertahankan sampai akhir. Keselamatan itu pula yang membuat kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Betapa bahagianya kita apabila kita mampu mempertahankan keselamatan tersebut. Mari kita menyimak pesan Rasul Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Bapak, Ibu, saudara, bisa saja pencobaan datang silih berganti menerpa hidup kita. Namun,
Jangan sampai pencobaan-pencobaan itu memisahkan kita dari kasih Yesus. Mari bersama Roh Kudus kita berjuang. Kita bertahan sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan perkenan-Mu, sehingga pada malam ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami agar kami tetap kuat menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, tuntunlah hidup kami, supaya kami tidak mudah goyah, supaya kami tetap percaya kepadamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan mereka yang bersusah payah merawat mereka. Kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami. Kami menyerahkan kaum keluarga kami. Bahkan diri kami serahkan. Lindungilah dan berkatilah kami semua. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.